Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq Konsah. Kali ini akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses aksi dan reaksi yang diambil pelaku konflik maupun pihak ketiga secara seimbang dan rasional. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan situasi serta kondisi perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Manajemen konflik memiliki pendekatan orientasi yang mengarah pada bentuk komunikasi pelaku konflik dengan pihak ketiga, serta bagaimana konflik atau pihak ketiga mempengaruhi kepentingan secara interpretasi. Manajemen konflik sering terjadi baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perubahan dalam masyarakat serta adanya inovasi akan menimbulkan konflik, terlebih apabila tidak disertai pemahaman mengenai ide yang tengah berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen konflik. Manajemen konflik memiliki tujuan yang meliputi 1. Mencegah gangguan pada anggota organisasi sehingga bisa fokus kepada visi dan misi. Kedua yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat atas konflik yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu membangun rasa saling menghormati di antara sesama anggota organisasi serta menghargai adanya perbedaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen konflik pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu mengevaluasi sistem. Jika tidak ada konflik dalam suatu organisasi, maka tidak akan ada yang namanya evaluasi pada efektivitas sistem yang sudah diterapkan, sehingga adanya konflik bisa mengidentifikasi apakah sistem yang telah berjalan harus diperbaiki atau tidak. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Dengan adanya manajemen konflik yang baik di suatu organisasi akan mengembangkan kompetensi organisasi tersebut. Terlebih aspek yang non teknis. Dengan menerapkan strategi manajemen konflik yang benar, maka kemampuan dari suatu organisasi ketika menangani sebuah konflik internal bisa menjadi semakin kuat. Yang selanjutnya yaitu strategi manajemen konflik. Terdapat 5 langkah dasar dalam strategi manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Langkah paling awal dalam manajemen konflik adalah mengenali masalah yang sedang terjadi, siapa yang sedang berkonflik, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk mencari informasi awal yang sangat penting dalam manajemen konflik. Yang kedua yaitu diagnosis. Jika sudah mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi, bagaimana keadaan di sekitar ketika terjadi konflik, siapa saja yang terlibat dalam konflik, maka selanjutnya harus ada analisis untuk mencari tahu penyebab terjadinya konflik. Yang selanjutnya yaitu menyepakati solusi. Jika sudah melakukan diagnosis, selanjutnya organisasi akan menemukan serta solusi yang dirasa paling tepat dalam menyelesaikan konflik ini. Solusi yang ditentukan harus dibicarakan secara bersama dengan pihak yang sedang berkonflik maupun bantuan dari pihak penengah. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Setelah menyepakati solusi dan melakukan kesepakatan bersama, maka pelaksanaan di dalam konflik perlu menerima serta melaksanakan kesepakatan tersebut secara sebaik-baiknya. Yang harus diperhatikan yaitu kesepakatan yang dibuat tidak menimbulkan konflik yang lebih rumit lagi atau lebih runyam. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi.
Evaluasi merupakan hal penting untuk menilai pelaksanaan kesepakatan dapat berjalan baik atau tidak. Dengan melakukan evaluasi, organisasi pun bisa melakukan pendekatan alternatif terhadap konflik yang mungkin akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu tipe manajemen konflik. Beberapa tipe manajemen konflik. Yang pertama yaitu avoiding. Baik individu maupun organisasi umumnya akan menghindari konflik. Ada hal sensitif serta berpotensi dapat menyebabkan konflik, sehingga hal tersebut lebih baik dihindari. Hal ini adalah yang paling efektif untuk menjaga lingkungan supaya terhindar dari sebuah konflik terbuka. Yang selanjutnya yaitu accommodating, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan ragam pendapat dari banyak pihak yang sedang berkonflik. Jika pendapat sudah dikumpulkan, maka suatu organisasi mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan semua pihak yang sedang berkonflik. Yang selanjutnya yaitu compromising, yaitu berbeda dengan cara sebelumnya. Compromising lebih memperhatikan mengenai pendapat serta kepentingan dari semua pihak. Kompromi dapat menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik dengan mengambil jalan tengah untuk kebaikan bersama. Yang selanjutnya yaitu competing, merupakan cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk bersaing serta memenangkan kepentingan pihak masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.